Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara puasa ya, bab puasa. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wajibu dan wajib alaman atas orang abtaro yang membatalkan puasa siapa siman fi Ramadana di bulan Ramadan. Li ujrin sebab udzur la yurja yang tidak diharapkan jawaluhu apa hilangnya uzur. Kakibarin seperti tua wa marodin seperti sakit. La yurja yang tidak diharapkan beruhu apa sembuhnya sakit. Muddun wajib apa? Muddun satu mud. Likulli yaumin bagi tiap-tiap hari minhu dari Ramadan. Jadi bagi seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya ujur, seperti sangat tua atau sakit ya, yang memang ujur yang tidak diharapkan hilangnya, artinya sangat tua ya, tidak mungkin kembali muda, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, mungkin sangat tua juga, atau orang yang sakit selalu di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, sudah lemah, seperti itu ya. Nah, jadi wajib atasnya satu mud atas orang itu yang disebutkan tadi adalah satu mud likul yomin bagi tiap-tiap hari dari Ramadan. Nah, jadi satu hari nggak berpuasa satu mud. Painkana musiron. Painkana dan jika ada siapa siman musiron ialah mampu. Nah, hina idin ketika itu. Nah, jadi jika memang orang tersebut berkemampuan, artinya ya uh, berkemampuan membayar satu mud. Nah, gitu. Jika kalau tidak mampu maka ditunggu, artinya masih ada tanggungan terhadap dirinya sampai dia mampu. Nah, kemudian bila kodoin tanpa ada kodok, tanpa ada kodok. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi sangat tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak ada kodok baginya. Nah, kemudian wa in kudiro, sekalipun mampu siapa siman alaihi atasnya puasa, ba'du setelah itu, setelah iftar, setelah mereka tidak berpuasa. Li'annau karena sesungguhnya man ghairu mukhotibin ialah tidak diperintah, tidak dimukhotabkan bisaumi dengan puasa. Fal fidyatu, maka adapun fidyah fi haqqihi di dalam haknya siman wajibatun ialah wajib. Wabtidaan dalam permulaannya la badalan bukan sebagai ganti. Nah, jadi gini. Ketika seseorang ini tidak berpuasa ya karena adanya ujur maupun itu sakit atau udah tua, yaitu membayar satu mud setiap harinya. Kalau ia mampu ya. Kalau ia mampu. Kalau tidak mampu maka ditunggu sampai mampu. Nah, orang-orang ini adalah tidak ada kodok baginya. Nah, tidak ada kodok baginya. Jadi cukup satu mud ya, membayar fidyah saja. Wa in ada kata-kata di sini wa in qadiro, sekalipun mampu. Jadi orang ini sekalipun mampu atasnya ya setelah dia tidak berpuasa. Artinya ketika dia sudah sakit, maksudnya sudah dalam keadaan demikian, kemudian ia rasa mampu, dipandang mampu untuk melakukan puasa sekalipun itu. Kenapa ya? Karena memang orang itu bukan orang yang diperintah dengan puasa. Nah, sakit tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sakitnya terus-menerus. Seperti sangat tua, ya. Nah, ujur sangat tua tidak diharapkan hilangnya ujur. Maka orang-orang seperti ini walaupun telah mampu nantinya puasa, maka tetap tidak wajib, seperti itu ya. Maksudnya tidak wajib apa? Ya, tidak wajib kodok seperti itu. Tidak wajib kodok. Nah, di sini adalah kata-kata fidyah. Fal fidyatu.
Fidyah itu ketika orang-orang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, tua, nah, sangat tua atau ujur karena tua tidak diharapkan hilangnya ujur. Nah, fidyah seperti ini itu di dalam haknya. Jadi fidyah itu ya dalam haknya. Fidyah itu di dalam dirinya adalah wajib, seperti itu maksudnya. Di dalam permulaannya. Jadi asalnya orang-orang seperti ini fidyah yang wajib baginya. Nah, bukan uh, labadalan. Jadi fidyah itu bukan sebagai pengganti puasa, tapi memang wajib baginya sebagai asal. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian wajib dan wajib al-mudu apa satu mud ma'al qodoi bersama kodo ala hamilin atas orang yang hamil wa murdiin dan orang perempuan yang menyusui abtorota yang tidak berpuasa siapa keduanya hamil dan murdi' lil khaufi karena khawatir alal walad atas anak. Jadi ketika seseorang perempuan ya tidak berpuasa karena khawatir. Jadi orang perempuan hamil atau orang perempuan menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir atas anaknya, kurangnya gizi, bisa sakit misalkan, tapi terhadap anak. Maka wajib baginya satu mud dan juga membayar kodok nantinya. Kemudian wajib dan wajib ala muakhiri kodoin atas orang yang menunda kodok puasa. Bisyai'in bagi sesuatu min Ramadana dari puasa Ramadan. Hatta dakhala sehingga masuk Ramadanu apa Ramadan akhiru yang lain apa Ramadan bila udrin tanpa ada uzur. Fit ta'khiri di dalam menunda bi an khala seperti kosong ianya orang anis safari dari perpergian wal marodi dan dari sakit kodroma seukuran sesuatu alaihi yang wajib atas ma ya yang wajib atas ma mudun apa satu mud likulli sanatin untuk setiap tahun. Nah, redaksi ini menjelaskan bahwa wajib orang yang menunda qada puasa ya wajib membayar fidyah satu mud per hari ya setiap tahun. Nah, bagi orang yang menunda qada puasa, puasa Ramadan tentunya ya. Nah, sampai tiba Ramadan berikutnya tanpa ada udzur dalam menundanya. Nah, seperti ujurnya ya, dia tidak berpergian atau tidak pula sakit. Nah, ya seperti itu ya. Dengan seukuran waktu yang cukup sebenarnya dia mengkodonya. Jadi ada waktu luas yang dia cukup mengkodonya. Nah, jadi wajib ya, wajib ini masih atap kayak yang di atas. Wajib membayar satu mud makanan per hari ya setiap tahun. Artinya di tahun berapa dia nggak berpuasa ya di tahun berapa dia nggak berpuasa dari bulan puasa Ramadan, maka itulah yang harus diganti setiap tahun. Jadi satu hari satu mud. Ya kalau mau dicontohkan gini, Budi tidak berpuasa, tidak ada udzur. Dia tidak berpuasa Ramadan, tidak ada udzur sama sekali. Tahun pertama misalkan, biar gampang ya tahun pertama saja, Budi tidak berpuasa 5 hari. Kemudian di tahun kedua, ya Budi belum sempat melunasi ini, mengkodok yang 5 ini. Dan tidak ada udzur. Tidak ada udzur. Nah, seperti itu. Kalau sakit berarti udzur, atau selalu berpergian berarti udzur. Nah, ini tidak ada udzur, tidak mengkodonya dia. Nah, sampai puasa Ramadan tahun kedua ketemu, maka yang 5 hari ini adalah selain ia kodok juga dia wajib fidyah, membayar fidyah di tahun Ramadan berikutnya. Nah, kemudian mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi sekali lagi wajib membayar fidyah satu mud per hari setiap tahun. Artinya setiap tahun ini bukan satu tahun satu mud, bukan. Artinya berapa di Ramadan tahun itu berapa yang ia tinggalkan. Maka setiap hari itu ya satu mud. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian
Wayatakarroru bitakarroris sinin alal mu'tamad. Dan berulang apa mud bitakarroris sinin dengan berulang-ulangnya tahun alal mu'tamad atas kaul yang mu'tamad. Jadi menurut pendapat mu'tamad, satu mud tersebut menjadi berlipat seiring berlipatnya tahun penundaan. Jadi kalau dia tahun pertama nggak puasa 5 hari, ya 5 hari. Tahun kedua ini 2 ya. Tahun kedua dia belum sempat 5 hari di kodok. Maka selain dia punya utang kodok, juga dia harus bayar fidyah 5 hari karena sudah masuk tahun kedua, ya seperti itu ya. Nah, jadi 5 hari, 5 harinya tetap ini. Nah, selain ia kodok dan ia harus bayar fidyah 5 harinya. Karena apa? Tidak mengkodonya, tidak ada udzur. Nah, seperti itu. Kemudian di tahun ketiga, 5 hari ini belum ditebus, belum dikodok. Nah, sudah berapa tahun? Sudah jalan tahun ketiga. Maka di tahun kedua saja dia sudah 5, maka ketika tahun berikutnya double, jadi 10, seperti itu. Jadi selain dia punya utang puasa 5 hari, maka ketika dia belum sempat kodok dan bertemu Ramadan selanjutnya, kemudian Ramadan selanjutnya lagi, maka dia harus bayar fidyah selama 10 hari, artinya 10 mud. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian wa kharaja, dan keluar biqauli dengan perkataanku bila udzin, yaitu perkataan bila udzur, tanpa ada udzur. Nah, apa perkara? Idza kana apabila ada, at-takhiru apa mengakhirkan, bi ujrin dengan udzur, ka'an istamarra seperti terus menerus, safaruhu apa perjalanannya orang, au maraduhu apa atau sakitnya orang. Jadi maksudnya tidak termasuk dalam pengertian ucapanku kata musonif ya, tanpa udzur. Nah, tanpa udzur. Sekarang kalau ada udzur gimana? Nah, kalau ada udzur gimana? Jadi maksud pengecualian ini yaitu pengecualian kalau ada ujur. Maksudnya seperti itu. Ujurnya seperti terus-menerus berpergian atau terus-menerus sakit. Nah, itu adalah ujur. Nah, dalam keadaan ini seperti apa contohnya atau penjelasannya? Nah, ini dia. Kemudian wa irdauha, dan menyusuinya perempuan. Nah, ini juga termasuk ujur ya. Ila qabilin, sampai qabil artinya tahun berikutnya, wala syai'a, maka tidak ada sesuatu itu maujud alaihi atas nyaman, artinya sesuatu yang diwajibkan ya. Nah, tidak wajib apa-apa baginya siman, itu gampangnya. Ma baqiya al-ujru, selagi ada al-ujru apa? Ujur, selagi masih ada ujur maksudnya. Selagi ia berujur maksudnya. Wa in istamarra, sekalipun terus menerus apa ujur, sinina dalam beberapa tahun. Nah, ini menyusunya perempuan sampai tahun berikutnya, itu juga termasuk ujur. Nah, maka tidak wajib apa-apa bagi mereka ya. Nah, tidak wajib apa-apa bagi mereka selama masih ada ujurnya. Nah, sekalipun ujurnya itu berkepanjangan terus-menerus ya, terus berkelanjutan selama bertahun-tahun. Ya, mudahnya begini, gampangnya. Mengecualikan dengan perkataanku, kata musonib ya, bahwasanya kalau dia berpuasa tanpa ada udzur, tidak berpuasa tanpa ada udzur, ya tidak mengkodonya tanpa ada udzur, maka di tahun berikutnya dia harus membayar 1 mud per hari. Nah, itu berlipat-lipat ya, berulang mudnya ketika memang di tahun berikutnya lagi dia tidak mengkodonya. Nah, jadi nambah lagi, yang tadinya 5 mud menjadi 10 mud karena berlipat. Nah, kata musonib, mengecualikan dengan perkataanku tanpa ada ujur. Kalau ada ujur gimana? Seperti itu ya. Nah, seperti halnya orang itu mengakhirkan memang sebab ujur. Seperti sakitnya terus-menerus, atau saparnya terus-menerus, atau menyusuinya terus-menerus. Ya, ini kan ada orang seperti ini. Maka tidak ada
apa namanya, ya tidak ada pidyah. Pidyahnya tidak ada kalau orang seperti ini. Seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi kalau mau dicontohkan seperti ini, misalkan tahun pertama, nah, tahun pertama Budi tidak berpuasa karena sakit. Nah, 10 hari misalkan. Tahun kedua tidak dapat menembus si Budi karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh. Artinya dia punya hutang puasa 10 hari. Dan di tahun ini, walaupun si Budi tidak sempat mengkodos yang 10 hari, maka tidak ada wajib fidyah. Yang menjadi tanggungan Budi adalah 10 hari ini. Walaupun tahun ketiga belum sempat yang 10 hari ini mengkodonya, maka juga tidak wajib fidyah, tidak ada fidyah. Dan tidak berlipat. Nah, fidyah dia tidak, apalagi berlipat. Seperti itu. Dia hanya utang puasa 10 hari. Lain halnya kalau si Budi ini bisa sebenarnya mengkodo, kemudian mengakhirkan atau menunda-nunda. Maka di tahun kedua, selain kodo, dia juga punya fidyah 10 mud. Tahun ketiga belum sempat kodo, dia masih punya utang fidyah, kodo puasa 10 hari, dan fidyahnya berlipat. Artinya jadi 20 hari, karena hitungan per tahun itu berulang-ulang. Seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga tentang wanita menyusui. Kan ada wanita ya yang terus-menerus hamil, terus-menerus menyusui. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau terus-menerus menyusui ya tetap dia itu adalah udzur. Nah, dia tetap boleh menunda kodonya dan tidak berlaku untuk membayar 1 mud per hari, karena memang tidak sempat mengkodonya bukan karena sesuatu hal lain, tetapi memang ada udzur, yaitu terus menerusnya menyusui. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.